Saat ini di seluruh dunia termasuk Indonesia sedang mengalami ancaman terhadap perubahan iklim. Banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, polusi yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan terjadinya perubahan iklim di dunia. Pasalnya di tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan ada 1 tahun diantaranya yang kondisi suhu secara global melampaui batas tertinggi hingga lebih dari 1,5 derajat Celcius. Salah satu pemicu utama dari perubahan iklim yang kita alami adalah penggunaan berlebihan energi fosil. Tercatat pada 2021, bahan bakar fosil meliputi minyak bumi, batu bara, dan gas bumi telah digunakan selama berabad-abad dalam kendaraan, pesawat, pabrik, dan pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menyumbang 87% produksi listrik total di Indonesia. Namun, penggunaan bahan bakar fosil berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan karena polusi gas rumah kaca dan limbah sebagai hasil pembuangan. Ya, semenjak ada PLTU, penghasilan agak sedikit mengurang. Semacam kayak ikan atau rajungan, itu dampaknya agak mengurang. Tapi masalah bangunan ya terganggu juga sih, aktivitas alur, jaring mau pada lewat, nelayan. Seharusnya bisa lurus, sedikit agak muter. Jadi kan agak jauhan dikit, 50% sih berkurangnya, turun lah. Dampaknya untuk petani garam itu, yang tadinya garam itu tidak ada warna hitam, sekarang ada warna hitam. Entah itu batu bara, entah itu dampak dari solar. Karena pada saat dipetakan-petakan garaman itu, sekarang itu muncul lendir yang berwarna hijau kehitaman. Terus ada lagi bintik-bintik hitam yang di pojok petakan garam itu hitam. Dampaknya nomor 1 berisik terusan panas, pengaruhi nelayan, pengaruhi penghasilan tuh mas, penghasilan nelayan tuh nomor 1 dampaknya tuh. Mengurangi nelayan dulu, airnya tuh kayaknya tuh kayak panas kayak gitu tuh, apa sih sama sekali nggak dapat sering penghasilan tuh, nggak pernah. Terus kerang hijau sekarang nggak ada, kerang hijau nggak pada tumbuh tuh, tumbuhnya jamur. Salah satu cara untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan melakukan transisi ke energi terbarukan. Rencana pensiun dini PLTU Cirebon 1 yang akan dilakukan di tahun 2035 adalah bagian penting dari Just Energy Transition Partnership atau JETP. JETP adalah sebuah mekanisme pendanaan kolaboratif yang mendukung transisi dari energi fosil ke energi terbarukan dengan prinsip berkeadilan dan wajar. Dalam artian tidak hanya fokus dalam pembangunan dan infrastruktur, tetapi juga tetap memperhatikan dampak sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan. Di tahun 2023, pelaksanaan program JETP di Indonesia masih berada dalam fase perencanaan investasi. Dan kedepannya Indonesia juga akan mendapatkan bantuan finansial melalui Just Energy Transition Partnership atau JETP yang dananya dapat digunakan untuk membiayai transisi energi di Indonesia. Kalau menurut saya sih, kalau PLTU 1 diberhentikan, itu sih ngikut semualah. Insya Allah kebanyakan setuju kalau PLTU dihentikan. Nelayan lebih setuju kalau nggak ada PLTU sih, biar kayak dulu-dulu penghasilan hasil tangkapnya. Sejauh ini saya belum mendengar adanya penutupan PLTU dengan alasan apapun. Baru kali ini saya mendengar. Perencanaan pensiun dini PLTU ini adalah kerjasama antara Asian Development Bank dan pemerintah Indonesia yang tergabung dalam Energy Transition Mechanism. ADB masih dalam proses mengkaji pendanaan untuk pensiun dini PLTU Cirebon 1 dalam transisi energi terbarukan di Indonesia. Nantinya, ADB akan memberikan pendanaan dalam bentuk pinjaman dan Indonesia Investment Authority serta PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI menyediakan pembiayaan berbasis ekuitas.
Pembiayaan akan diberikan dalam bentuk pinjaman konsesional sebanyak 50 juta dolar Amerika Serikat dan 250 juta dolar Amerika Serikat untuk pinjaman non-konsesional. Meskipun transisi energi ini penuh dengan tantangan, pihak-pihak yang terlibat berkomitmen untuk memahami serta secara proaktif mengelola proyek ini sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Selama ini PLTU telah memberikan impact yang buruk terhadap kualitas lingkungan hidup, terutama kualitas udara. Dengan adanya pensiun dini PLTU, diharapkan bisa untuk memperbaiki lah gitu kualitas yang sudah dirusak dari adanya industri. Mungkin dampaknya lebih kepada kualitas lingkungan hidup. Untuk menakar argumentasi bahwasanya akan kehilangan pekerjaan dengan adanya pensiun dini PLTU, saya katakan itu tidak sangat berpengaruh untuk warga Tapak dan juga warga masyarakat Cirebon. Melihat dari hasil riset yang kami temui, bahwasanya untuk perekrutan masuk PLTU adalah bukan orang asli dari Cirebon itu sendiri. Jadi untuk dampak tenaga kerja itu sangat tidak signifikan lah, tapi dampaknya adalah lingkungan hidup. Partisipasi dan pendapat masyarakat sekitar sangat penting dalam perencanaan ini, karena mereka juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan dan menyampaikan pandangan dari berbagai perspektif. Yang kedua adalah ramah gitu secara dampak, baik dari tidak banyak dampak yang terjadi dan juga katakanlah tidak menyebabkan berbagai permasalahan baru. Demi menciptakan Indonesia tanpa polusi, penting untuk transisi energi fosil menjadi energi terbarukan. Start now dan pokoknya lakukanlah sekarang, karena kita tidak bisa lagi menunggu dampak yang lebih serius yang terjadi daripada atau di belakang industri gitu. Dan semoga pemangku kebijakan atau stakeholder bisa melakukan transisi yang lebih baik, yang lebih berkeadilan. Terutama kita ini hidup untuk masa depan kan, jadi lebih memikirkan aspek intergenerational justice itu sendiri. Kami sangat meyakini kontribusi terbesar itu adalah pembangkit tenaga listrik yang berbahan bakar batu bara, salah satu yang memberikan kontribusi besar terhadap pelepasan emisi dan mempengaruhi terhadap krisis iklim yang terjadi saat ini. Jadi tolong pemerintah tidak membangun narasi hanya untuk kepentingan bisnis dan politik, tapi juga harus mulai serius untuk menyasar terhadap akar masalah. Jika hak PLTU harus ditutup, tutuplah. Pemerintah harus terus berperan aktif dalam mengatasi dampak PLTU di Cirebon. Selain itu, proyek lain yang berkaitan dengan JETI di Indonesia adalah pembangunan infrastruktur energi terbarukan di beberapa wilayah. Rencana pensiun dini PLTU 1 Cirebon diharapkan dapat membawa dampak yang baik bagi masyarakat, bukan hanya dari sisi lingkungan tetapi juga dari sisi ekonomi.